Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda masyubihu bi anjumin fil ihtida. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya musahhil sahhil alaina ya Allah bi kulli asir bijah basil nadir. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa lakal mustaka minkal mus'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tengku-tengku dan para hadis sekalian, marilah kita memuji dan memuja Allah yang sangat bijaksana pada malam ini, yang telah memberikan kepada kita kesempatan yang sangat amat berbahagia, yaitu telah kita langsungkan acara syukuran halal berhalal 2 tahun kepemimpinan harus muda. Mudah-mudahan harus muda satu kali, tetap harus muda untuk kedua kalinya, insya Allah. Maka kesempatan yang sangat amat berbahagia ini sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Rahmat sejahtera kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli sahabat beliau sekalian. Yang terima kasih dan kehormatan kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Apang Bida dan Sudakes, dan kepada ibu-ibu yang telah berhadir, Kepala Dinas dan Jawatan, dan kepada Ketua DPR, dan kepada Ketua MPU, dan kepada Tengku Darul Kidin yang telah mengambil bahagian, dan kepada para pimpinan daerah. Maka ini maaf saya kritik atau saran untuk kami dari Abu ini, jangan dipanggil abu-abu lagi Pak. Ini pemilihan legislatif sudah, pemilihan presiden sudah, kami tidak abu-abu lagi sekarang, sudah pasti. Maka ada baiknya kalaulah disapa dengan para abu dan tidak keterlaluan kalau dipanggilkan para ulama, walaupun dalam suku Kabupaten Bilu. Hari kadung tu kajian ulama Bilu selanjutnya bupati kajian dia ulama. Wajah-wajah. Dengan menyaksikan peristiwa yang sangat amat berbahagia pada malam ini, kita bersyukur keberhasilan kepemimpinan harus muda ini. Keberhasilan ini adalah keberhasilan masyarakat Biren sendiri. Keberhasilan ini adalah berkat kerjasama semua pihak dan lebih-lebih kerja kuat dan ikhlas dari kepala dinas sebagai akar serabut daripada kepimpinan dan harus muda. Tanpa kerja kuat dan ikhlas daripada kepala dinas yang merupakan akar serabut kepemimpinan harus muda, maka semua program kerja takkan sukses. Maka dengan ini kita doakan pekerja-pekerja di bawah harus muda ini
Bagaimana yang telah kita saksikan keberhasilannya pada masa malam ini, insya Allah akan berlanjut untuk masa-masa mendatang. Sidang jamaah yang berbahagia, dengan saya saksikan laporan ataupun sambutan dari para bupati dan juga dari nyanyian ataupun lagu yang telah dilakukan ataupun hikayat atau pantun. Pada malam yang berbahagia ini saya teringat kepada suatu kejadian. Rasulullah sendiri pernah mengevaluasi kepemimpinannya sepulangnya Rasulullah dari perang Hawazin, menjelang Rasulullah wafat. Rasulullah mengevaluasi program-program atau kinerja risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sepulangnya dari perang Hawazin, disaksikan oleh para sahabat. Agak mirip dengan laporan ataupun dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Maka dengan tidak keterlaluan, baiklah, apa yang sudah berhasil, alhamdulillah. Dengan tidak kita pungkiri, banyak juga yang belum atau yang sedang kita hasilkan. Insya Allah akan berhasil dengan berkat kerjasama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi pada akhir zaman yang menjadi contoh bagi kita semua. Apakah menjadi contoh bagi pimpinan, karena Rasul seorang pimpinan, Rasul seorang kepala negara, juga menjadi contoh kita kepala negara. Rasul sebagai seorang suami menjadi contoh bagi suami yang lain. Rasul sebagai umat, sebagai hamba Allah menjadi contoh bagi hamba Allah yang lain. Baiklah, saya baca satu hadis Rasulullah di mana Rasul mengevaluasi kinerjanya menjelang wafatnya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah pernah mendengar. Kalaulah belum, inilah sebagai kajian pada malam yang berbahagia ini. Karena saya berprofesi sebagai jengku hanya lain yang jadinya ada nasihatnya ya. Karena mulut dia lagi apa lemak kali lemak lo. Karena saya berprofesi sebagai pendiri atau jengku abu lagi apa. Sidang jamaah yang berbahagia. Apa sabda Rasul di depan para sahabat? Kuntum dhalin, kuntum dhalin fahadakumullah. Kamu semua dulu dalam keadaan sesat, tidak punya ilmu dan tidak punya ilmu pengetahuan. Fahadakumullah, maka Allah telah memberi petunjuk kepada kamu lewat risalah yang saya bawa ini, dengan perjuangan dari kalian semua. Kuntum mutafariqin fa'allafakumullah, kamu dulunya bercerai-berai, kamu dulunya berpartai-partai. Fa'allafakumullah, maka Allah telah menyatukan hati kamu sekarang dengan berkat risalah yang saya bawa, dibantu oleh para sahabat. Kuntum alim, kamu semua dulunya fakir miskin. Fa'aghnakumullah, maka sekarang Allah telah mengkayakan kamu, mensejahterakan hidup kamu dengan risalah yang saya bawa ini, dengan bantuan daripada para sahabat. 3 kinerja Rasul yang buat evaluasi. Pertama adalah suksesnya Rasul dalam membina umat di segi ilmu pengetahuan. Kedua, suksesnya Rasul dengan menyatukan umat. Ketiga, suksesnya Rasul dalam bidang ekonomi, mengkayakan umat atau mensejahterakan masyarakat.
Inilah 3 konsep yang mesti berhasil oleh setiap pimpinan dalam dunia ini. Setiap pimpinan keberhasilannya adalah 3 faktor ini. Keberhasilan dalam ilmu pengetahuan, keberhasilan dalam menyatukan umat, keberhasilan dalam mensejahterakan umat di bidang ekonomi. Marilah sidang jamaah yang berbahagia, coba kita analisa sedikit, ada waktu, mudah-mudahan menjadi pengalaman dan menjadi suatu manfaat bagi kita. Kuntum dhalin fa'ahadakumullah. Kamu dulunya sesat, tidak pengetahuan, sibuk memakai bangsa Arab belok masalah jadi perkelahian antar person, antar suku, bahkan tumpah darah. Gak ada memakai. Tapi dengan syariat yang saya bawa ini, kamu sekarang sudah ada ilmu. Dengan ilmu itu kamu sudah bisa hidup. Man aradal ilm, man aradal dunya fa'alih bil ilm. Siapa mau sukses di dunia, maka kepadanya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa mau sukses di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa mau sukses dunia dan akhirat, fa'alih bil ilm, dengan ilmu. Bukanlah Rasul mengatakan, siapa yang mau sukses di dunia, fa'alih bil mal, punya harta. Siapa yang mau sukses di akhirat, punya harta. Siapa mau sukses di dunia akhirat, punya harta. Bukanlah Rasul mengatakan siapa mau sukses di dunia dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan jah. Bukan. Semuanya sukses dunia dan akhirat adalah bil ilm, dengan ilmu. Makanya Rasul mengatakan kesuksesan umat ini dengan suksesnya dalam bidang ilmu. Ilmu apa? Mulai dari para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah sampai ke Madinah. Pertama adalah mengajar umat kepada ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal siapa pencipta, siapa pencipta, sawahnya yang bergaya. Ilmu untuk mengenal Allah itulah dikategorikan dalam satu disiplin ilmu tauhid. Dengan kita tahu Allah itu punya sifat-sifat yang agung. Allah punya sami, mendengar. Allah basir, melihat. Allah alim, mengetahui. Maka takkan sembarangan seorang umat bicara apa yang suka. Tidak mudah seorang umat, seorang hamba Allah kerja omong apa yang suka, karena Allah pasti mengerti, karena Allah pasti tahu, Allah pasti mendengar. Cuma karena mereka tidak tahu seukur mana Allah mendengar, pegang pokoknya. Karena tidak tahu seukur mana Allah melihat, maka pukul pulang. Seukur mana Allah Ta'ala bisa mengetahui, maka pegang kita pulang. Maka dalam satu hadis, takkan berzina seseorang kalau dia yang beriman, takkan mencuri seseorang kalau dia beriman, takkan berbuat mungkar seseorang kalau dia beriman. Maka membatasi orang dari beriman, membatasi orang daripada maksiat, membatasi orang daripada berzina, membatasi orang daripada mencuri, membatasi orang dari bermuamalah apa dengan ilmu akidah atau iman. Makanya Rasul 13 tahun di Mekah melulu dorong dalam beriman. Untuk apa iman? Ilmu iman adalah ilmu yang dapat kita gunakan untuk dunia dan akhirat. Selain daripada ilmu keduniaan, maka Rasul mengatakan dalam satu hadis, menjawab daripada para sahabat, ayul amal afdal ya Rasul. Amal apa yang paling baik ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, bai'un mabrur, penjualan yang tidak ada tipuan, penjualan yang tidak ada unsur tipu menipu, dan perbuatan dan manusia itu biadis
makan manusia dari hasil keringatnya dalam arti berwira swasta. Rasul sudah memberikan sinyal kepada kita. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau baik, maka belajarlah cara berdagang yang baik, ilmu perdagangan. Kalau kita mau baik, cobalah kita berwirausaha, timbullah ilmu-ilmu untuk berwirausaha. Sejauh mana ilmu itu tidak dilarang agama, maka ilmu itu dianjurkan oleh Rasul. Ilmu itu dapat mensejahterakan hidup manusia itu sendiri. Ilmu tauhid adalah ilmu akidah. Akidah inilah yang bisa membatasi kita dari para pengaruh aliran sesat. Mulai dari para tsunami sampai sekarang, Aceh ini adalah sering kita dengar aliran sesat. Begitu. Banyak sekali aliran-aliran impor ke Aceh ini. Karena Aceh adalah lahan yang subur untuk aliran sesat. Maka mungkin ada suatu pendidikan dari mereka sendiri. Maka sesatnya orang bukan pada perbuatan, sesatnya adalah pada ideologi. Maka ilmu akidah ini bisa membatasi daripada kesesatan. Ilmu akidah bisa membatasi orang daripada aliran sesat. Maka oleh karena demikian, maka ilmu akidah dia ini kita lain dan tidak bukan sebagaimana yang dibawa oleh Syekh Abdul Al-Asy'ari dan Ar-Rani ala ilmu akidah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini ya tidak mungkin kita paparkan dalam mimbar yang waktu yang begini. Kedua adalah ilmu fikih, ilmu untuk bisa beramal. Apakah hubungan kita dengan Allah berbuat sembahyang? Apakah hubungan kita dengan manusia? Apakah transaksi jual beli, pernikahan, kriminal, sampai kepada ilmu politik, itulah dalam dikategorikan dalam ilmu semua. Bagaimana cara berpolitik yang baik? Bagaimana dalam surat Yusuf? Di situ ada ilmu-ilmu politik. Cara bacalah ulir mati ranting dipatah. Jangan kita tazkiyatun nafsi buat ini membersihkan kita dengan menjelekkan orang lain. Itu satu politik yang paling jahat. Boleh kita nggak. Ketiga adalah ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki moral dan etika, lebih-lebih dalam dewasa ini. Walaupun kita dalam keadaan kemakmuran sekedar, walaupun perguruan kita sudah banyak, daya sudah banyak, sekolah-sekolah sudah banyak, tapi tentang kemerosotan akhlak itu dirasakan seakan-akan telah gagal. Pendidikan sekarang seakan-akan gagal memproduk manusia yang berakhlak. Manusia yang intelektual banyak, tapi manusia yang beretika paling sedikit. Ini adalah termasuk dalam ilmu akhlak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau wafat mengevaluasi. Sekarang sudah berhasil mempelajari akhlak manusia menjelang Rasulullah SAW. Yang kedua, wa kuntum mutasalikin. Kamu dulunya bercerai-berai, mau pakai kalau bangsa Arab berkelahi, jual sampai mana, mungkin sampai muda, mengui sampai tadi, membeli sampai kaya. Sabuk belum 2 lingkup, sabuk lu 2 bulan, sabuk merasa 2 lebih, sabuk gede 2 hari ya. Tidak ada wadah nomor 1. Datangnya Rasul itu sabuk. Coba hidup dalam persatuan, coba kita bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam persatuan, bersatu dalam perbedaan. Walaupun dia lain kulit, lain kabilah, coba ada sisi-sisi yang sama, ambil yang sama. Musabah belum tetapi hana yang pak, enggak kececaan tapi hana yang pak. Subhanallah. Apalagi yang kita pak. Maka cobalah Rasulullah
Untuk mutafarikin kamu dunia bercerai-berai. Bisa. Coba. Salah satu daripada keberhasilan di Beirut ini sudah dapat kita satukan kita semua. Hanale pakai, hanale anak ini, hanale anak ini, dan jangan ada bibit-bibit perpecahan. Jangan ada bibit-bibit perpecahan. Bena kesenjangan. Masa tak. Haji Ruslan Pulau Barat, Haji Sempat Pulau Barat, Tunggu Nabis Pulau Barat. Mari itu lawan kami Barat, di timur ada masalah. Yang celah-celah itu kebetulan. Kalau misalnya kepala dinas banyak yang ke barat-baratan, ke barat, mungkin karena faktor keahlian dan kompetensinya. Abu Bakar Siddiq, Khalifah pertama, juga mertuanya. Umar juga mertuanya. Utsman adalah menantunya, Ali menantunya. Yang bilang kita bilang Rasulullah surakatain, keahliannya kebetulan. Kebetulan belum pada layak digunakan karena nama dengar. Ruslan yang begitu kemana? Karena yang ibu kamu mana kan buat itu macam ini sama suruh mau ibu jadi saya awak berani tapi Abu Tumin itu Abu Mudi yang itu awak berani itu awak cium mana kan mana dan mana yuk baik-baik kita mana. Cobalah hidup kita dalam bersatu dalam perbedaan. Ini salah. Yang kita saksikan apa? Keberhasilan apa? Keberhasilan daripada Bapak Ruslan ini. Keberhasilan kita semua. Kamu pengen buka bila di laut. Keberhasilan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bangga dan bersyukur dengan berhasilnya Rasulullah dari bangsa Arab yang mutafarriqin. Fa'allafakumullah, maka bisa dijinakkan, bisa disatukan walaupun dalam perbedaan, tapi bisa bersatu dalam perbedaan. Tiba Rasulullah dalam di Madinah, kan mendukung Islam di Madinah, kan mendukung iman di Madinah. Bahkan di Madinah itu ada orang non-muslim, nah Yahudi, nah Nasrani, nah yang Majusi, nah yang agama, nah yang nakal, nah yang saleh, nah yang pada macam tapi Rasul bisa hidup. Bisa hidup kenapa? Dengan ada satu wasiqah Madinah, piagam Madinah, MOU Madinah, Rasulullah bisa menaklukkan semuanya. Demikian elemen masyarakat yang begitu banyak, yang begitu majmuk. Makanya orang luar negeri heran terhadap Indonesia. Kenapa Indonesia anak-anak baru? Sabang Merauke berapa orang? 240 juta. Dengan pulaunya yang beribu, dengan warna kulitnya yang begitu, dengan suku bangsa, dengan sukunya yang paling banyak. Tapi bisa satukan di dalam diri keluarga. Mengapa bisa bersatu deh? Fa'allafakumullah. Hai yang sawah yang sama Allah. Dia mau menduga dia harus yang menyatukan umat Allah. Fa'allafakumullah. Bila Allah disatukan, semuanya bersatu. Maka satu keberhasilan Rasulullah begitu juga. Kita doakan nantinya yang sudah bersatu kita ini jangan sampai dikoyak-koyak, bisa buka, bisa koyak, bisa tidak bersatu lagi. Yang sudah dibina oleh Bapak Haji Ruslan sekarang, mudah-mudahan bisa dapat kita nikmati sampai akhir jabatan beliau. Satu lagi, Guntung alim, kamu miskin, bangsa Arab bangsa miskin. Dengan dia orang perempuan, nama cewek itu, yang nama kasui, anu kasui, lebih biji Makkah, yang nanti percaya, tak ada. Punya tak pernah dimon, tak berapa deh, alim, kamu miskin semua. Fa'agnakumullah, maka memperkaya oleh Allah. Maka patulah dalam ayat Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah.
Zakat itu potensi untuk mendongkrakkan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan usaha-usaha yang pro rakyat yang lagi punya bukan. Karena itu memberdayakan, bukan memberdayakan masyarakat. Lebih modal usaha. Tiba-tiba masyarakat dulu pegaduh, peng berjaya. Mana saya peng mengatakan mau gini. Kalau memang gua di mana enggak konten dia. Allah. Di Banjaraya cobalah. Monya bupati tengah hujau itu begitu saja. Salah satu daripada tumbuhnya ekonomi masyarakat daripada kita memberi, daripada kita menerima, ayo memberi. Maka dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan untuk menopang ekonomi masyarakat seperti masyarakat tingkat pedesaan, insya Allah maka keberhasilan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita paling sedih di Ulaje ajinya juga bagi pangeran tiap-tiap hari berapa truk, berapa kali abang berapa truk dia bawa air aqua tai keluar daripada Kaban Jahe. Nyamnan kalian dia keluar Kaban Jahe harusnya itu. Tapi macam dikemas. 25,000 kota. Iya kuai Pak Benar. Kuat cekan ini kuai. Takkan itu. Nah itu ya dalam ampang kilo. Oh, nah itu yang kamu bukan sedih, bukan iya hanya bukan kalian hidup kota alhasil medannya. Ini mana dalam? Yang dia aja potensi dia paling kuat. Yang cara apa ulang? Yang lokal mudah ni, cara apa? Iya yang dia Aceh no, iya biru kan? Bang, dia no. Coba berikan gabung beri aku yang main kerja, benar aku tangkap nak kerja mana? Lewat ini tak bisa coba. Hai benar kira-kira. Yang coba mana ada benar. Baku ibu tadi. Sekolah ada ilmu. Jadi rumah dari Medan Pak. Saya sama ayam, saya beri panen 10 ton Pak. Ketergantungan kita sama depan. Cina ambil alkohol sini. Lo kan gua berpolong bulan itu. Kau jadi modal. Lo untuk bangkit ekonomi masyarakat. Punya ia bawa aku macam ini kan. 5 tahun lagi ada isu. Gara-gara tsunami di Aceh, air semuanya berkumandang dalam pulau bumi. Siapa yang menyentuhnya akan timbul penyakit bawasir itu biru. Kita mau main internet. Mahal dia dari mana ulung hanya rakyat, maka timbullah dia rakyat dari Medan. Di pulau mau pejabat semua boleh Medan. Kayaknya orang ada aku. Maka Cina Medan kena ulang Aceh ramai. Ulang Aceh 60 kena Aceh. Politik anak tembak. Yang Cina Medan. Ini orang cuma. Wajah kuno dan bulu dia kamu muhur yang jauh boleh Jakarta. Di antara tokoh ulama yang tua di sini dulu. Dia kena baik kalau tu kaki muhur. Masa wajib dia yang pikiran Pak Jokowi bagaimana? Pikiran lo mana? Apabila Aceh nanti damai, bangkit dulu ekonomi masyarakat. Oke. Ini mana? Di Aceh kue enggak? Dokter hewan yo, tapi rumah makin punggung tinggi ya sudah. Dokter rumah, sekarang sudah habis lembu Pak. Di
kita memotong lembu Australia. Kalau Australia kan kemarin sejak Australia, maka karena gara-gara sembelihnya lembu dengan dipotong. Fatwa ulama termasuk orang Tempur haram kita konsumsi lembu yang sembelih dengan dipotong kepalanya. Stop Australia. Sekarang lagi. Kami dia komentar semua. Pada Australia. Aceh hanya dari mana lagi? Dokter lembu ada. Tapi lembu gitu sudah. Hanya kan di bandara lembu bersama bagai ibu lembu. Gua kayak pulau. Terus ibu lembu. Nggak tapi lembu. Jangan betul. Ulang aja ini diungkit dari lembu. Kon lembu kumpul. Kan ulang kumpul lembu. Lembu kan kumpul. Kata aja banglangan. Ada lembu lah. Kakak boleh oke. Tapi pokoknya dia baju ilo kumpul anu kecil. Makanan dipegang. Pada seperti yang kacaran seperti yang bisa disebut kalau mau makan kacaran. Karena tuan dipijit nak kumpul. Kacaran seperti dia berada dalam dimaki. Makanan dipegang maka bersih. Coba Aceh udara bersih dari perada ilmu. Di Aceh buahnya Dr. Ahmad Doganisius pertanyaannya ini pada kan dicor legal juga kalau kan dicor legal 1 tahun 3 kali panen sekarang 3 tahun 1 kali panen itu hanya boleh bekerja di lagi nyonya boleh juga karena apakah tidak ada insinyur tanaman buah? Yang paling sering, yo buka baju karena aku punya kok. Yang paling sering, perikanan. Nggak tahu deh, kan? Saya dibawa oleh direktur PT Pilang Sapa Subana di Subang, Pak. Di situ di produk ikan mas berton-ton 7 kali 2,5 bisa menghasilkan 5 ton ngopi berangkut kalau di Aceh bakal pajung hukum sih hanya diperangkan mau di Aceh karena nama PBI apa nama PBI karena dan nama pengen udah itu kena perangkut anak perintah. Ayo gedung jamah lego. Oh gedung jamah, positang jamah. Oke, pakau mana? Rupanya lagi madhab. Nah madhab Nabi, madhab Nabi. Nah madhab Nabi, madhab Nabi, nampak. Menandakan di Aceh ini banyak, tapi ya Allah. Menanti di Aceh ini hanya yang alim dalam kata tata ruang. Mana tata ruang mana? Rumah pulang ini. Setiap bangunan yang kaya ini, anak bilen. Kawin tak benar karena kawin dengan dua dengan bapak dengan bantu di dinas. Lu angkat salut kepada kepala dinas akar serab paling kuat. Tapi cara lain mana? Kebuka terminal lah nak tahu. Pandai anak tahu katanya. Kebuka pasai ke anak tu. Itu menandakan itu mana lumayan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dengan berkah dengan abuah dari beratu dengan pukul diberinya kamu tugas perguruan dong kalau. Dengan perguruan yang sama meningkatkan guna dalam ilmu dan bidang ilmu sekolah dan juga ilmu dalam bidang agama pesantren. Maka Biren menjadi kota santri betul karena santri yang paling lebih ulun luar lengkap adalah 2.000 sekian muslimat dari baik
Abon murid 5,000. Dan berlaku SMP tingkat regional yang terbanyak murid bila. Yang terbanyak murid bila kat tinjau semua. Orang kaya sama atau bukan? Bukan bila udah ya. Maka bila ada gairah dalam makanya. Bila adanya biru kebaikan. Kota biru, kota kebaikan. Lebih-lebih pembinaan dunia orang, perpaduan dua harus mudah. Memang mudah sekali. Mudah-mudahan pikiran mudah. Maka dengan 3 evaluasi dari Rasulullah SAW. Pertama, bidang ilmu keberhasilan dengan meningkatkan pendidikan. Kedua, bidang kesatuan. Ketiga, bidang ekonomi. 3 bidang inilah yang bidang-bidang lain berputar pada 3 bidang itu. Suksesnya kepemimpinan seseorang sebagainya. Rasul mengevaluasi dengan suksesnya 3 kinerja tersebut. Sukses berhasil kita satukan umat, berhasil kita berikan ilmu kepada umat, berhasil kita dongkrak ekonomi masyarakat. Ketiga itulah termasuk tempat yang sukses, kecamatan yang sukses, dan kabupaten yang sukses. Mudah-mudahan bila di bawah kepemimpinan harus mudah. Insya Allah apa yang belum dikerjakan, insya Allah akan dapat dikerjakan dengan bantuan kita semua. Bantuan daripada Kepala Dinas, bantuan daripada Pak Kodim pengawasan, begitu juga daripada Bapak Kajari, daripada Bapak daripada Bapak Dares. Mudah-mudahan semua kinerja daripada Kabupaten Beri bisa berhasil. Karena tidak bisa sejalan sendiri-sendiri. Dia ada bantuan daripada Musbidah Plus. Dengan Musbidah Plus lah maka berhasillah sebuah kinerja. Inilah yang saya sampaikan, dan mungkin saja ada daripada celah-celah yang saya sampaikan ini ketidaksesuaian. Memang kamu menor itu, kamu dikuasai kan ini juga kau kuliah betul. Mana kemah harus mudah. Itu lagi itu kecantik dong. Ya apa karena itu pemerintah katanya. Karena bukan lagi biasa saja. Kamaki-maki pimpinan kata. Menyo sana karena pimpinan kata sendiri. Maka dalam kamu lebih-lebih daripada katanya yang Islam hanya saja jadikan berapa para pimpinan. Orang yang kepada pimpinan yang balung kamu lenceng. Tidak boleh. Rasul memesankan, jangan kamu maki-maki adalah pimpinan kamu. Kalau dia bersalah, tegur dengan yang sekarang dia. Karena dalam kepalanya bukan untuk kamu saja, dalam kepala beribu masalah. Paling mungkin. Baca kalau ngejanya yang membaca pegang kok kenapa? Tapi kenapa? Apa lagi yang mungkin apa saja loh, nanti dulu. Pada naga punya naga, yang itu bukan yang kemudian yang naga itu tidak boleh. Maka cobalah kita bersatu padu masyarakat ini dalam memselesaikan untuk 5 tahun, 3 tahun ke depan. Dan insya Allah kalau Allah mengizinkan lagi, Pak Ruslan coba maju. Mungkin perkara ini akan dengan Bapak Ruslan dengan Pak harus mudah. Sampai belum banyak. Beda loh. Ayo aku jangan aku banyak karena tipu aja kau semua itu. Banyak aku banyak bukan mandau. Ada lagi aku tadi di muda tiga aku pada ini. Mana mesti tu dengan tiga bimda beri. Ada mana hanya pembawaan ada tahu. Karena karena al-mahab al-hadayah itu mahabbah. Nak boleh main gara kami beli apa? Nak boleh gara dulu beli semua. Tapi nanti kalau kita doa lagi, doa pakai lagi. Alhamdulillah. Yang paling doa ni tapi itu beda alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Cuma Pak sudah lebih kan nak buat baju. Nanti kami beliau dah beliau alhamdulillah. Nanti pakai lagi, betul betul jangan itu. Makanya yo bincang lebih katanya, maka tinggal lagi katanya. Pula apa yang diperintahkan? Apa yang keluar kemarin? Segede mesti kurang seperti jangan kita bikin begini begitu. Doakan saja. Hantaran itu dukungan pertama yang pertama.
Tidak mengganggu, itu duluan pertama. Yang baik mengganggu. Jauhi kubur segala. Bawa kita tunggu, mereka seperti ini hanya kubur. Sekarang ada giliran harus mudah. Tunggu giliran kita nanti. Yang mana yang nak? Kenapa mana? Ubah. Ini hanya kubur ini negara ini. Akibatkan aman negeri kita ini, birun ini akan pura-pura. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak kita hadapi. Yang kita hadapi dan kita maksud sekarang bagaimana birun untuk ke depan lebih jaya sebagaimana yang telah digunakan tadi. Inilah yang saya sampaikan. Maka marilah kita mendapatkan tangan ke langit serta memohonkan ampun pada Allah, dan yang lebih penting lagi meminta, ya Allah ya Tuhanku, berikan curahkan hujan kepada kami. Kamu Kapaduka rencana cuma isqa anak punya ujian anak demi kaya enggak ada mau apa kami. Maka oleh karena kan samping cobalah kita, biarlah kita ampunkan ya Allah dosa kami, berilah hidayah taufik kami, dan berilah ya Allah hidayah kepada kami, mudah-mudahan kami dapat hidup dengan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsina qibana fil umuri kulliha ajrna min dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa nus'aluka al-jannah. Afun karimun halimun tuhibbul 'afafa wa ya karim. Bi khayri ayyamina yawmana wa anta radin 'anna. الصالحات أعمالنا وتوفنا المسلمين وحبنا بالصالحين واغفر لهم لنا ولوالدينا المسلمين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا الفحشاء ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا تب إنك على كل شيء قدير. اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعلنا غيثا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعلنا غيثا ولا تجعلنا من القانطين. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم انك التواب الرحيم. صلى الله على خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحه.